untuk memperoleh dan mendapatkan kebenaran bisa lewat dua jalan. Yang pertama adalah jalan wahyu, yang kedua bisa jalan ilmu yang nalar akal manusia. Cuma bedanya, kalau kebenaran yang didapat dari wahyu, ini mutlak kebenarannya. Beda dengan kebenaran yang diperoleh dari ilmu pengetahuan, hasil dari nalar akal manusia. Itu nisbi sifatnya, relatif. Bisa pada suatu ketika benar, tapi di belakang hari tidak benar. Misalnya, dulu waktu sama si SD, ada mendengar bahwa bumi ini bulat, bumi ini datar. Tapi belakangan dibantah oleh ilmu pengetahuan sendiri bahwa bumi ini. Itulah bahwa kebenaran yang diperoleh oleh akal manusia itu sifatnya relatif. Tidak seperti kebenaran yang diperoleh oleh wahyu yang sifatnya mutlak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tartil Al-Quranul Karim, kita buka halaman 516. Halaman 516, surah Al-Hujurat, ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Asa an yakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'. Wala nisa'um min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Itu di samping ada tulisan non qaf lam ya. Ada? Tidak ada. Non qaf lam itu naklun, artinya memindah. Memindah harokatnya sin kepada lam yang di sesudah sin. Jadi bi salismu.
Jadi sukunnya ismu tidak dibaca. Bi'sal ismu kan asalnya, tapi di situ kemudian dipindah. Bi'sal ismu. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Itu cara bacanya. Wa man lam yatum fa ulaika humul zalimun. Abba itu termasuk satu di antara 5 huruf qalqalah. Artinya abba kalau mati atau waqaf itu mental cara bacanya. Jadi yang ada 5 huruf. Qaf, ta, ba, jim, dan dal. 5 huruf itu kalau sukun atau mati atau waqaf berhenti itu mental. Wa man lam yatub mental. Tapi ketika ketemu dengan fa seperti ini diidghamkan suaranya. Wa man lam yatub faula tidak mental. Wa man lam yatub faula tidak begitu. Wa man lam yatub faulaika humul zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه Wattaqullah Innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. Innallaha alimun khabir. Qalatil a'rabu amanna. Kurang ditahan nunnya. Jadi nun dan mim kalau bertasydid itu cara bacanya ditahan.
Qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a. Inna Allah ghafurur rahim. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Qul atu'allimuna Allaha bidinikum. Wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Wallahu bikulli syai'in alim. Yamunnuna 'alaika an aslamu. Qul la tamunnu 'alayya islamakum. Balillahi yamunnu 'alaykum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Inna Allaha ya'lamu ghaibat samawati wal ardh. Wallahu basirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Tafsir Al-Quranul Karim.
Kita buka halaman 340. Halaman 340 surah Al-Hajj. Ayat 70. Halaman 340 surah Al-Hajj ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard. Inna dzalika fi kitab. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Wa ya'buduna min dunillahi ma lam yunazzil bihi sultana. Ma lam yunazzil bihi sultanan wa ma laysa lahum bihi ilm wa ma lil-zalimina min nasir. Allah itu bukan Allah. Jadi Allah, lidah menjulur sedikit. Minallah. Jadi pipi mengembung, kemudian lidah menjulur sedikit. Minallah. Kalau tidak kembung pipi itu bukan Allah, tapi zal. Minaz-zalimin itu tak kembung pipi. Minal-zalimina. Allah. Bukan dot. Bukan minal-zalimina, bukan. Tapi minal-zalimina, lain kan, kedengarannya lain. Minal-zalimina dengan minal-zalimina. Lain. Ini makhraj. Kenapa makhraj ini harus betul-betul diperhatikan? Salah titik saja sudah jauh artinya bahasa Arab itu. Titiknya saja salah. Sudah jauh, tidak ada titiknya. Apalagi sampai pada huruf berubah. Itu sudah jauh. Itulah sebabnya, maka di dalam surah Al-Fatihah itu makhrajnya betul-betul diperhatikan. Tasydidnya harus betul diperhatikan. Kalau tidak, surat Fatihahnya tidak sah. Kalau surat Fatihahnya tidak sah, berakibat pada tidak sahnya sholat yang dilakukan. Karena Fatihah itu termasuk rukun di dalam sholat. Minallah, bukan minallah, tapi minallah, lain. Lidah ini seperti ada ditahan sedikit, tapi menjulur sedikit. Minallah. Wa idza tutla alaihim ayatuna. Kadang orang ada yang mendesis, yang mati itu suaranya didesiskan untuk tidak terjebak dalam huruf dal. Wa idza ada suara mendesis sedikit. Wa idza tutla alaihim, untuk tidak terjebak dalam suara dal. Tapi kalau tidak berhati-hati bisa terjebak juga ke huruf sa. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhil ladzina kafarul munkar yakaduna yattuna bil ladzina yatluna alaihim ayatina. Qul afamunabbi'ukum bi syarrim min dzalikum
annar wa'adahallahu alladhina kafaru wa bi'sal masir. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, pada pengantar setiap majelis saya biasa menyampaikan kata pengantar untuk menyatakan sebenar-benarnya syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada intinya manusia itu tidak bisa berbuat apa-apa. Namun ketika kita bisa berbuat, maka semuanya karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak punya pekerjaan. Yang punya pekerjaan, perbuatan itu Allah. Kelihatannya saja manusia yang berbuat, tapi sesungguhnya pada intinya adalah Allah yang berbuat itu. Termasuk kehadiran kita di majelis ini, itu karena Allah yang berbuat. Tanpa begitu, hati kita dipalingkan sedikit saja. Sudah jauh, sudah tidak bisa berbuat. Apa malas, kemudian ada saja alasan-alasan ketika Allah tidak menghendaki untuk berbuat. Jadi sekali lagi, kehadiran kita wajib kita syukuri. Karena dari majelis ini kemudian diharapkan peningkatan kualitas daripada kepribadian kita, menyangkut segala hal, terutama tentang keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Baik Bapak, alam ta'alam, apakah engkau tidak tahu annallaha ya'lamu ma fis samaa'i wal ardh? Tidak tahu kepada apa? Annallaha, kepada sesungguhnya Allah, ya'lamu, yaitu mengetahui Allah, ma fis samaa'i, kepada apa? Apa itu mencakup semuanya. Ma, kepada apa-apa saja yang ada di langit, wal ardi, dan apa saja yang ada di bumi. Allah mengetahui itu. Di perut bumi paling dalam pun Allah Maha mengetahui. Di langit setinggi sejauh apapun Allah Maha mengetahui. Termasuk perselisihan yang dilakukan antara kaum muslimin, kaum mukminin dengan orang-orang kafir Mekah, orang-orang musyrik dan kafir Mekah, tentang tata cara beribadah, tentang tata cara beragama. Itu Allah mengetahui. Yang demikian itu inna dzalika fi kitab, karena sungguhnya yang demikian itu pengetahuan Allah tentang sesuatu yang ada di langit maupun yang ada di bumi sudah tercantum bagaikan sebuah catatan dalam sebuah kitab. Kita misalnya punya catatan, dicatat di buku, disimpan rapi, itu tidak akan hilang, tidak akan hilang. Bisa juga pengertian kitab di sini artinya di Lauh Mahfuz, di mana di dalam Lauh Mahfuz, lauh itu, lauhun itu kalau dulu apa ya? Saya masih nututi, lei kata orang dulu. Sabak ya. Kalau nulis bisa dihapus pakai grip. Oh, bapak-bapak yang muda-muda nggak nututi udah. Pak Haji nutut. Pak Mutib nutut, Pak Guru ndak nututi ini. Ada sabak kemudian dibingkai dengan kayu, tulisannya grip. Itu lau papan. Grip. Mahfud artinya yang dipelihara dari campur baur dari pihak luar. Campur baurnya setan, jin, apa saja dihindari, dijaga lauh ini, Lauh Mahfuz ini. Nah, di situ termuat catatan segala
yang ada di langit dan ada di bumi, termasuk peristiwa-peristiwa, termasuk juga perselisihan dan perdebatan yang terjadi antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir Mekah, orang-orang musyrik Mekah, tentang tata cara beragama dan tata cara beribadah. Pada episode kemarin, majelis kemarin saya jelaskan bahwa perdebatan perselisihan itu orang-orang kafir Mekah itu mendebat Nabi dan kaum mukminin karena mereka melihat atau mendapatkan peribadatan yang dilakukan oleh Nabi dan kaum mukmin itu berbeda dengan pengetahuan mereka. Pengetahuan mereka seperti kemarin saya sampaikan, haji juga mereka. Cuma hajinya ngeliling Ka'bah itu sambil telanjang, sambil ula-ura, sambil siul-siulan. Wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Kenapa mereka tahu tentang itu? Karena Mekah ini menjadi pusat daripada pertemuan orang-orang di sekitarnya, negeri-negeri sekitarnya, termasuk orang-orang Eropa, orang-orang jauh dari Yaman, dari Oman, dari Sudan, dari Mesir, kumpul di situ setiap tahunnya, bahkan bukan hanya setiap tahunnya, pada setiap musim, karena pertukaran ekonomi. Jadi Mekah ini termasuk menjadi pusat pertemuan dari para saudagar-saudagar dan pedagang-pedagang itu. Karena itu Islam itu disebarkan oleh Allah, disebarkan di Mekah. Dengan disebarkan di Mekah, maka orang yang bertransaksi ekonomi dari luar negeri-negeri yang jauh itu mendengar bahwa di situ ada ajaran Islam yang disebarkan oleh Nabi Muhammad. Sehingga dengan gampang dan dengan mudah Islam tersebar ke seluruh pelosok dunia. Karena termasuk menjadi pusat perniagaan dan perekonomian dunia. Kalau ditaruh di Kali Baru misalnya, ngapain? Karena Kali Baru bukan tempat singgahan, tempat bertemu. Jadi ditempatkan di tempat yang memang menjadi pusat. Begitu Allah Maha mengetahui. Di samping itu, karena Nabi Muhammad itu termasuk keturunan Arab dari Nabi Ismail, yang sejak kecil dulu Nabi Ismail itu sudah ditaruh di sana, di Mekah. Biwadin ghairi dzi zar'in, di curah, di lembahan yang tidak ada tanaman-tanaman sama sekali di situ. Ya, bayangkan, jadi anak masih merah, kemudian dititipkan di situ, dipasrahkan oleh Nabi Ibrahim. Ya Allah, kami titipkan anak, keluarga dan anakku ini di sini. Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, kami tempatkan keluarga ini dengan anakku ini. Biwadin, di lembahan ghairi dzi zar'in, yang tidak ada tanaman tumbuh. Yang sampai sekarang kan nggak ada tanaman tumbuh di Mekah itu. Yang ada itu di Madinah. Di Mekahnya nggak ada dulu. Sekarang sudah mulai ada, seperti di Arafah itu. Di Arafah itu ada pepohonan gitu, pohon-pohon yang mungkin sekarang sudah sangat rindang, sangat rindang. Askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, di sisi rumahmu al-muharram, Masjidil Haram. Jadi dekat Ka'bah itu, taruh di situ. Itu ditinggal oleh Nabi Ibrahim ke Palestina. Jaraknya jauh. Nah, kemudian Mekah inilah menjadi pusat perekonomian dunia, sehingga penyebaran Islam begitu cepat. Hanya dalam waktu 23 tahun, Nabi bisa menyebarkan Islam ini ke seluruh dunia. Di samping karena memang ajarannya, dan juga dari Nabi sendiri. Ketika menyampaikan sesuatu dengan keteladanan yang penuh. Sebelum Nabi melaksanakan sendiri, Nabi tidak mengucapkan sesuatu itu.
Karena demikian, maka Mekah itu menjadi sentral. Mereka tahu itu. Saling tukar informasi yang dari luar membawa kabar bahwa dulu itu begini. Pada zamannya Nabi Isa itu begini. Pada zamannya Nabi Musa itu begini. Akhirnya terjadi tukar pikiran, tukar informasi tentang kitab-kitab terdahulu. Kitab Taurat, kitab Injil, yang kemudian sekarang diistilahkan dengan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Inna dzalika fi kitab, sesungguhnya pengetahuan Allah tentang hal-hal yang di langit dan di bumi itu sudah tercantum dalam catatan sebuah kitab, yakni Lauh Mahfuz. Termasuk catatan nasib-nasib kita, keberuntungan kita dan semuanya itu sudah tercatat di situ. Inna dzalika 'alallahi yasir, inna dzalika sesungguhnya yang demikian itu pengetahuan Allah tentang yang ada di langit dan di bumi dan menyelesaikan tentang perdebatan dan perselisihan itu 'alallahi bagi Allah yasirun, benar-benar mudah, tidak sulit bagi Allah untuk menyelesaikan perdebatan dan perselisihan itu. Ini bantahan sekaligus kecaman dari Allah pada kaum kafir Mekah, orang kafir Quraisy. Nah, suku yang sangat terpandang di Mekah itu suku Quraisy, bangsa Quraisy, ya sukunya Nabi yang megang kendali pemerintahan, yang ngurus Ka'bah, yang ngurus jamaah haji, itu dari warga Bani Quraisy, suku Quraisy ini, kabilah Quraisy. Karena Nabi juga termasuk dari kabilah Quraisy itu. Wa ya'buduna min dunillahi ma lam yunazzil bihi sultana wa ya'buduna, dan mereka menyembah min dunillahi dari selain Allah, menyembah apa? Malam yunazzil bihi sultana, menyembah sesuatu yang tidak pernah diturunkan bihi dengan sesuatu itu sultanan, kekuasaan. Ini makna asalnya sultan itu kekuasaan atau penguasa. Sultan kalau dalam Indonesia kemudian ditipiskan, bukan tok tapi tak sultan. Setelah di-Indonesiakan menjadi sultan. Sultan Hasanuddin, sultan ini, sultan ini. Dan ini merupakan satu di antara sekian sistem dalam pemerintahan yang pernah dilakukan, pernah diterapkan di dunia Islam. Ada kesultanan, ada khilafah, ada mamlaka, kerajaan. Seperti di Saudi itu mamlaka. Jadi kalau kemudian ada orang yang memaksakan diri untuk membentuk sistem khilafah, itu sebetulnya sudah kebablasan. Khilafah itu artinya pemerintahan. Adapun sistemnya tidak pernah di dalam Islam itu menggunakan sistem yang baku, harus begini. Tidak ada. Tidak ada. Menurut sejarah maupun fakta yang ada, bahwa selama pemerintahan itu yang dilakukan oleh Islam itu banyak sistem yang digunakan. Pada zaman sesudah Nabi itu khalifah, sistemnya khalifah pertama, khalifah kedua. Nah, kemudian sesudah itu sudah masa Khulafaur Rasyidin, nah kemudian berganti dengan sultan, dengan khalifah, masih ada menggunakan khalifah, ada yang mamlakah sekarang. Jadi sistemnya berbeda-beda. Nah, kalau di Indonesia kemudian dipaksakan menjadi khalifah, menjadi khilafah, akan menjadi seperti apa? Sudah tidak lagi NKRI nanti. Sudah tidak lagi NKRI.
Dan masalahnya, kalau kemudian oke lah sekarang menggunakan sistem khilafah. Siapa yang akan menjadi khalifah? Bentrok lagi itu. Di Indonesia ada sudah Islam menjadi aliran-aliran bermacam-macam. Akan rebutan lagi. Jadi NKRI-nya sekarang ini sudah final. Sudah sistem yang paling baik untuk mengakomodasi perbedaan-perbedaan yang ada. Nanti kembali ke piagam Jakarta lagi, di mana negara-negara di luar Jawa misalnya, tempat-tempat di luar Jawa, Ambon, Manado dan sebagainya, akan memerdekakan diri. Mereka tidak suka. Jadi sistem yang sudah ada sekarang itu sudah merupakan sistem terbaik yang merupakan kesepakatan dari warga negara ini, dari perintis berdirinya negara merdeka ini. Sultan. Ya, mereka menyembah Allah itu tidak didasarkan pada sultan, pada kekuasaan. Nah, kekuasaan ini sendiri bisa berupa fisik, ada istana, ada pasukan, ada senjata, ada pesawat, macam-macam. Itu kekuasaan, kekuasaan fisik. Tapi ada juga kekuasaan itu yang berupa non-fisik, seperti argumen yang rasional, itu juga kekuasaan. Dengan argumen yang rasional itu, seseorang tidak bisa berbicara apa-apa. Seseorang bisa terbungkam hujahnya, argumentasinya dengan kekuasaan yang non-fisik ini. Nah, orang-orang kafir Mekah menyembah selain Allah itu tidak didasarkan pada ini, pada argumentasi yang kuat. Kemudian di balik itu, ulama mengartikan sultanan ini adalah dari wahyu. Wahyu. Artinya, penyembahan yang mereka lakukan terhadap berhala-berhala itu tidak didasarkan pada ajaran nabi-nabi sebelumnya, tidak didasarkan pada wahyu-wahyu nabi sebelumnya. Di ajaran Nabi Isa juga, yang turunnya wahyu kepada Nabi Isa, tidak diajarkan tentang penyembahan berhala itu. Di ajaran Nabi Musa, yang di situ ada wahyu Allah turun kepada Nabi Musa, tidak diajarkan tentang penyembahan berhala-berhala itu. Bahkan ditentang oleh Nabi Musa. Ketika pada zaman Nabi Musa ada namanya Musa As-Samiri, pernah kan di surah sebelumnya itu diceritakan ada Musa. Jadi di zaman Nabi Musa itu ada dua Musa namanya. Yang pertama Musa As-Samiri dan Musa An-Nabi. Musa yang diangkat oleh Allah menjadi nabi, dan ada satu nama lagi Musa As-Samiri. Ini sama-sama bayi. Pada saat bayi ini dibuang. Nabi Musa dibuang oleh ibunya di sungai Nil karena takut dibunuh. Diperintahkan oleh Allah, kalau kamu tidak tenang, kata Allah kepada ibunya Nabi Musa, kalau kamu tidak tenang, dihanyutkan saja sungai Nil. Yang Musa As-Samiri juga dibuang ke hutan. Tapi kemudian Musa yang dibuang di sungai Nil itu dipungut oleh Raja Fir'aun. Istrinya beriman. Istrinya Fir'aun ini beriman kepada Allah. Ketika Nabi Musa kecil bermain-main jenggotnya, ditarik-tarik, si Fir'aun marah itu. Marah. Kemudian dihibur oleh istrinya. Jangan masih anak kecil, nggak apa-apa itu jenggot juga ditarik-tarik begini. Masih anak kecil. Akhirnya Fir'aun tetap mau marah, mau dibunuh Nabi Musa. Akhirnya ini coba diambilkan api oleh istrinya, diambil api. Coba ini anak kecil ngambil yang mana? Apa ngambil mainan atau ngambil api? Dia kebetulan ngambil api Nabi Musa. Kemudian ditelan, dia masukkan ke mulutnya. Itu sebabnya katanya, begitu dalam ceritanya, Nabi Musa itu pelat. Apa pelat bahasa Jawa? Pelat, memang pelatnya. Pelat. Iya, jadi kurang fasih berbicara. Karena sejak waktu kecilnya itu bara itu. Ceritanya seperti itu.
Nah, yang Musa As-Samiri ini dibuang oleh keluarganya di hutan. Entah karena apa dibuang. Ini dipelihara oleh malaikat yang memelihara. Jadi Nabi Musa hidup di istana dipelihara oleh orang kafir. Fir'aun kan orang kafir. Tapi Musa As-Samiri dipelihara oleh malaikat menjadi kafir. Jadi yang dipelihara oleh orang kafir menjadi nabi, yang dipelihara oleh malaikat menjadi kafir. Nah, Musa As-Samiri ini yang buat ijil. Anak lembu. Kemudian dipanggil orang-orang, ini Tuhan kamu. Juga termasuk Tuhannya Musa ini. Bisa mengembek. Anak lembu yang dibuat dari emas itu bisa mengembek, bisa bersuara bumi. Ditanyakan oleh, dari mana kamu bisa membuat anak lembu ini bisa berbunyi, mengembek? Diambilkan dari bekas telapak kakinya kudanya Nabi Malaikat Jibril. Jadi bekas kaki kudanya Nabi Malaikat Jibril itu diambil oleh Musa As-Samiri. Dimasukkan ke dalam anak lembu, patung anak lembu yang dibuat oleh Musa As-Samiri. Bisa bersuara. Jadi kalau ada sekarang yang kenal Malaikat Jibril, dititeni kudanya, mana tempat telapak kakinya, diambil debunya, kemudian dimasukkan. Itu kisahnya seperti itu. Jadi ada dua Musa. Nah, sultan di sini adalah kekuasaan berupa wahyu yang diwahyukan oleh Allah pada nabi-nabi sebelumnya. Dalam ajaran nabi-nabi sebelumnya, di mana wahyu turun kepada mereka, tidak ada ajaran tentang penyembahan berhala itu. Sehingga mereka, orang-orang kafir Mekah itu, melakukan penyembahan terhadap berhala, itu tidak punya dasar wahyu. Tidak punya dasar kekuasaan. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ma laisa lahum bihi ilm. Dan tidak ada lahum bagi mereka dengan penyembahan itu ilmun, pengetahuan. Ada dua. Yang pertama adalah wahyu, yang kedua adalah pengetahuan. Artinya apa? Bisa disimpulkan di sini bahwa untuk memperoleh dan mendapatkan kebenaran bisa lewat dua jalan. Yang pertama adalah jalan wahyu, yang kedua bisa jalan ilmu yang nalar akal manusia. Cuma bedanya, kalau kebenaran yang didapat dari wahyu, ini mutlak kebenarannya. Beda dengan kebenaran yang diperoleh dari ilmu pengetahuan, hasil dari nalar akal manusia. Itu nisbi sifatnya, relatif. Bisa pada suatu ketika benar, tapi di belakang hari tidak benar. Misalnya, dulu waktu saya masih SD, Anda mendengar bahwa bumi ini bulat, bumi ini datar. Tapi belakangan dibantah oleh ilmu pengetahuan sendiri bahwa bumi ini bulat. Itulah bahwa kebenaran yang diperoleh oleh akal manusia itu sifatnya relatif. Tidak seperti kebenaran yang diperoleh oleh wahyu yang sifatnya mutlak. Kenapa tidak demikian? Karena yang menurunkan wahyu itu adalah memang adat yang mengetahui segala sesuatu. Mengetahui segala sesuatu. Kemudian berkuasa terhadap segala sesuatu. Dari Allah wahyu itu. Jadi kebenarannya adalah kebenaran yang mutlak. Artinya apa di sini? Bahwa mereka menyembah berhala itu yang pertama, tidak didasarkan pada ajaran-ajaran Nabi sebelumnya melalui wahyu, tidak didasarkan itu. Yang kedua, mereka sekalipun, jadi mereka sendiri ketika menyembah berhala itu tidak berdasarkan nalar. Bagaimana bisa didasarkan pada nalar menyembah berhala itu? Berhala dibuat sendiri, kemudian disembah sendiri. Mana logikanya ini? Ya kan? Berhala itu masuk jadi sendiri. Kan ada yang buat berhala, patung, dibuat patung-patung. Banyak. Nah, di sekitar tempat sa'i itu ada tidak kurang dari 360 berhala-berhala yang mereka buat. Kemudian disembah sendiri. Jadi nalarnya sudah nggak masuk. Ini yang disebut wa ma laisa lahum bihi ilm. Mereka tidak mempunyai ilmu
yang dihasilkan oleh nalar mereka. Dibuat-buat sendiri, kemudian disembah-sembah sendiri. Bahkan di beberapa kelompok mungkin ada yang buat kue-kue yang bentuk patung, kemudian disembah, kemudian dimakan jajannya yang dibuat itu. Jadi logikanya nggak jalan. Wa ma laisa lahum bihi ilmun, bagi mereka yang menyembah itu pun tidak ada dasar pengetahuan yang didasarkan melalui proses nalar akal manusia. Kalau yang pertama, sultan itu berdasarkan wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelumnya. Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, nabi-nabi sebelumnya. Itu tidak pernah Allah itu memerintahkan untuk menyembah berhala. Wa ma lidh-dhalimin min nasir, wa ma lidh-dhalimin, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim. Orang yang zalim itu artinya orang yang menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu zalim namanya. Jadi zalim itu artinya menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Zalim. Nah, yang dilakukan oleh orang kafir Mekah itu adalah puncak kezaliman. Kezaliman yang paling atas. Yang paling tinggi tingkat kezalimannya. Kenapa? Karena Al-Quran sendiri menyebut musyrik itu termasuk kezaliman yang sangat besar. Inna syirka la dzulmun azim. Di dalam surat Luqman. Dalam surah Luqman ayat berapa itu? Di awal-awal Pak Guru, kita kira ayat 11 mungkin. Wa wassayna wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun azim. Ya bunayya wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Ya, coba terjemahnya seperti apa? Dibaca dulu. Libni ya itu syirka la dzulmun azim. Terjemahnya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. nah yaitu. Jadi puncak kezaliman itu ketika seseorang mempersekutukan Allah. Itu puncak kezaliman yang luar biasa. Zalim itu banyak. Misalnya ada binatang, kemudian dibunuh tanpa sebab. Misalnya tukang narik kuda, pedati, mestinya kuatnya hanya 1 kuintal, dia muati 3 kuintal. Itu zalim juga. Tapi zalimnya masih kalah dengan zalimnya mempersekutukan Allah, syirik pada Allah. Inna syirka la dzulmun adzim. Karena sesungguhnya syirik terhadap Allah itu la dzulmun adzim, benar-benar merupakan kezaliman yang maha besar. Jadi puncak kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang kafir Mekah itu sudah memuncak. Wa ma lidh-dhalimin, bagi mereka yang zalim seperti itu tidak ada bagi orang-orang yang seperti itu min nasir, dari penolong. Penolong artinya argumentasi. Gak ada argumentasi yang bisa dikemukakan oleh mereka untuk mendukung perilakunya menyembah berhala itu. Tidak akan memiliki dalil-dalil dan hujah apapun. Itu namanya yang dimaksud oleh nasir, penolong di sini. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhil ladzina kafarul munkar. Ini sifat-sifat buruk dari mereka. Wa idza tutla, dan apabila dibacakan alaihim terhadap mereka orang-orang kafir Mekah itu ayatuna, ayat-ayat kami. Siapapun yang membacakan, apa nabi atau pada sahabatnya atau siapapun yang membacakan kepada mereka di hadapan mereka, bayyinatin, ayat-ayat kami, bayyinatin yang sangat jelas dan sangat terang redaksinya, jelas redaksinya, dan benar, jelas benar
petunjuk-petunjuknya. Itu ayat-ayat Allah yang dalam Al-Quran. Seperti yang pernah saya sampaikan, ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah itu ada dua. Yang pertama, ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, ayat-ayat Allah, tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta ini. Ada langit, ada bumi, ada matahari. Kemudian mereka, planet-planet itu berjalan sesuai dengan aturannya, tidak pernah tabrakan. Itu ayat-ayat juga, tanda-tanda kekuasaan Allah juga. Jadi ayat Qur'aniyah dan ayat kauniyah, ayat yang ada di alam semesta ini. Yang di sini yang dimaksud adalah ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Ketika dibacakan di hadapan mereka, orang-orang kafir itu, ta'rifu fi wujuhil ladzina kafarul munkar, ta'rifu, kamu mengenal, mengetahui, fi wujuhil ladzina kafarul munkar, artinya melihat di dalam wajah-wajah orang-orang yang kafir itu, al-munkaruh, pada keingkaran, tanda-tanda keingkaran. Jadi ada orang-orang kafir Mekah, kemudian ada yang membacakan ayat-ayat Allah. Mereka menampakkan tanda-tanda keingkaran. Apa tanda-tanda keingkaran? Raut mukanya memerah, raut mukanya seperti orang marah. Itu ketika mendengar dan dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Dimarah. Yakaduna yastuna billadzina yatluna alaihim ayatina. Yakaduna, hampir saja mereka, orang-orang kafir Mekah itu, yastuna, meloncat untuk menyerang. Yastuna itu sato itu melompat untuk menyerang, menyergap. Jadi ketika mereka mendengar dan dibacakan ayat-ayat Allah dalam Al-Quran, mereka seperti saking marahnya, seperti mau menerkam, seperti singa akan menerkam mangsanya. Yastuna billadina, yastuna akan menerkam billadina kepada orang-orang yatluna yang membacakan mereka itu alaihim terhadap mereka ayatina, pada ayat-ayat kami dalam Al-Quran. Kul, katakan wahai Muhammad, kata Allah, afa unabbiukum bisyarrim min dalikum. Mereka menganggap buruk orang-orang yang membacakan ayat-ayat di hadapan mereka. Mereka menganggap dan menilai orang-orang yang membaca itu adalah orang yang buruk perilakunya. Anggapan mereka seperti itu. Tapi Allah kemudian memerintahkan Nabi, katakan wahai Muhammad, apa unabbiukum, maukah kamu mendengarkan? Aku memberitakan kepada engkau bisyarrin, dengan sesuatu yang lebih buruk min dalikum, dari itu. Itu perintah Allah kepada Nabi untuk menyampaikan. Maukah kamu mendengar apa yang saya sampaikan? Aku akan menyampaikan bahwa ada yang lebih buruk dari anggapan kamu itu. Menganggap bahwa orang yang membacakan ayat-ayat di hadapan mereka itu adalah perilaku buruk. Menurut mereka, ada yang lebih buruk dari itu. Apa itu? An-nar, api neraka. Itu lebih buruk, yang pantas untuk kamu dapatkan di akhirat. An-nar. Nah, di sini cara membacanya jelas sekali ini. Min dalikum, ada qaf dan fa di situ. Qaf dan lam alif ladzina di situ. Artinya al-waqfu aula. Berhenti di situ lebih utama. Di pada kata an-nar juga ada al-waqfu aula. Jadi membacanya kul afa unabbiukum bisyarrim min dalikum. Berhenti. An-nar. Karena ada dialog di situ, ada tanya jawab. Ketika Nabi diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada orang-orang kafir Mekah itu tentang apakah kamu mau mendengarkan apa yang aku sampaikan, bahwa ada yang lebih buruk dari itu. Di sini seolah-olah ada tenggang waktu untuk menyampaikan bahwa yang lebih buruk itu adalah api neraka yang bisa kamu tempati kelak di akhirat. Wa'adahallahu alladhina kafaru, yang telah memberi ancaman kepada api neraka itu Allah, alladhina kafaru, kepada orang-orang yang kafir mereka itu. Kafir itu artinya mengingkari.
Nah, mengingkari ini yang pertama mengingkari nikmat. Pertama, kekafiran itu dengan mengingkari nikmat. Nikmat Allah. Itulah sebabnya maka di awal tadi kita perbanyak baca la haula wala quwata illa billahil azim. Tidak ada daya dan upaya bagi kami, bagi kita untuk meraih kebaikan dan juga bisa menghindar dari keburukan kecuali atas pertolongan Allah. Nah, itu kafir mengingkar. Pertama ingkar terhadap nikmat. Lama-lama karena saking sudah mendarah daging mengingkari nikmat, artinya mengaku bahwa hasil yang kita peroleh adalah karena jerih payah kita, karena kecerdasan kita, karena pintarnya komunikasi kita dengan pihak lain. Akhirnya menganggap seperti itu, tidak karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu awal daripada kekafiran. Karena kafir itu artinya bermakna ingkar terhadap nikmat Allah yang pertama, kemudian lama-lama ingkar terhadap yang memberi. Itulah sebabnya maka ketika kita berbicara tentang syukur, yang pertama bersyukur kepada Allah dan yang kedua bersyukur terhadap pemberi perantara yang menjadi perantara datangnya nikmat itu. Bersyukur kepada Allah karena memang Allah yang memberi nikmat itu. Dan kemudian bersyukur juga kepada perantara yang mengantarkan nikmat itu bagi kita. Beras, kita bukan petani, bukan apa-apa, tapi kemudian ada beras tersedia dengan cukup. Itu kan ada perantara. Dan begitu dalam hal-hal yang lain, dalam sektor kehidupan itu. Kita juga wajib bersyukur, terutama bersyukur kepada Allah dan kepada kedua orang tua kita. Karena orang tua kita yang menjadi perantara, kita wujud di muka bumi ini. Nah, di sini kafaru diancam oleh Allah bagi yang ingkar, yang kemudian menjadi kafir terhadap Allah, diancam dengan dimasukkan ke dalam api neraka. Wa bi'sal masir, dan seburuk-buruk tempat kembali. Seburuk-buruk kesudahan dari suatu perkara. Al-masir, soro itunya arti kesudahan, jadi. Seburuk-buruk kejadian, kesudahan dari suatu peristiwa. Di akhir kejadian itu, neraka itu adalah merupakan akhir yang paling buruk dalam kehidupan manusia. Kehidupan di dunia, lebih-lebih di akhirat. Ya ayyuhan nasu, wallahu a'lam bishawab. Kalamun qadimul la yamullu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi inda jahli wa hirati faya rabbi mati'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa salli wa sallim ya ilahi ala nabi wa alin wa ashabin bihim nil tubuyati wa ya rabbi zidni bi ilman wa hikmatan bijahin nabi man ja'ana bil hidayati wa ya rabbi waffiqni bitaqwa ya Allah ya rabbi irhamni bihusni khatimati alaihi salatullahi thumma salamuhu wa alin wa ashabin
bihim niltu hajati. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal